Nah, kalau ini sudah kita lakoni, sudah kita laksanakan, alhamdulillah yang perintahnya sudah kita laksanakan, yang sholat, yang puasa, alhamdulillah sudah pula menunaikan ibadah haji. Yang halal saja yang kita pakai, yang kita ambil, yang haram nggak pernah kita ambil. Satu dimensi berhasil, pertahankan itu. Ya. Masuk ke dimensi kedua, hati kembali ke Allah. Nah, ini agak lebih sulit ini. Hati kembali ke Allah itu artinya terpaut hati hanya kepada Allah. Nak nyangkut lagi hati ini kepada yang lain, Pak. Tak tersangkut dengan duit, tak tersangkut dengan jabatan, tak tersangkut dengan harta, enggak. Hati hanya tersangkut ke Allah. Ya, ini yang lebih sulit, Pak. Jadi kalau di tubuh ini, kalau dalam kajian tasawuf, ya, kita mengembalikan pinjaman. Tapi kalau di hati menghilangkan sangkutan. Kalau mengembalikan pinjaman relatif gampang. Mana pinjaman? Sifat 7 yang ada di diri kita ini adalah pinjaman. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Kita melihat, mata melihat. Apa mata itu melihat? Zahirnya iya. Tapi setelah kita telusuri, enggak, Pak. Bukan mata rupanya yang melihat itu. Kenapa bukan mata yang melihat? Nah, coba perhatikan mayat. Mata mayat kan masih ada. Tapi mata mayat sudah tak melihat lagi. Itulah membuktikan bukan mata yang melihat. Telinga. Telinga kita ini mendengar tidak? Kata kita iya. Tapi coba renungkan, coba perhatikan. Benarkah telinga kita ini yang mendengar? Kita perhatikan lagi mayat. Mayat masih ada telinganya, tapi telinga mayat sudah tidak mendengar lagi. Itu menunjukkan sesungguhnya bukan telinga yang mendengar. Yang melihat itu basor, sifat Allah. Yang mendengar itu sama sifat Allah. Apakah kaki kita ini kuat berdiri? Ya. Apakah kaki ini bisa berjalan? Menurut kita iya. Tapi begitu tertelusuri, bukan, Pak. Bukan kaki yang berjalan. Nyatanya mayat masih punya kaki, tapi nggak bisa jalan. Itu menunjukkan bukan kaki yang berjalan. Ya. Nah, oleh karena itulah maka ini pinjaman semua. Kita punya basar dari Allah, melihat kita basar Allah, mendengar kita sama Allah. Kuasa kita ngangkat tangan, kuasa kita melangkah, itu kodratnya Allah. Ada keinginan kita, ingin datang ke masjid, ingin kita beli rumah, ingin kita tahu, itu iradatnya Allah. Tahu kita baca ini dan baca itu ilmunya Allah. Ya, hidup tubuh kita itu hayatnya Allah. Coba renungkan, Bapak Ibu punya ruh enggak? Ibu punya ruh? Ada kan? Ada ruh. Ruh Ibu bukan? Bukan, Bapak punya ruh apa enggak? Punya. Punya Bapak? Kalau punya kita dari mana dapatnya? Kita enggak pernah beli ruh, kita enggak pernah bikin ruh. Fanafaktu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku, kata Allah. Ruhku, ruhnya Allah. Jadi ruh yang kita pakai itu ruhnya Allah, bukan ruh kita, Pak. Cuman kita aja yang ngaku-ngaku. Inilah yang bahayanya itu. Enggak punya, ngaku punya. Saya ilustrasikan, misalnya Pak Ketua sana, Pak Fajirin, Badirin. Pak Badirin ini datang ke rumah saya. Beliau ini bawa mobil yang crash, baru keluar dari dealer. Mobilnya bagus, Fortuner. Misal. Nah, kalau iya juga nggak apa-apa. Buya, kata Pak Badirin, ini numpang parkir mobil di halaman rumah Buya. Saya ada penting, ada keperluan di belakang. Oh iya Pak, silakan.
Berangkatlah beliau ke belakang menyelesaikan urusan beliau. Mobil kan terparkir di rumah saya, di halaman rumah saya itu. Saya nongkrong lah dekat mobil itu. Ada orang lewat. Baru Buya mobilnya. Oh iya baru. Punya siapa? Punya saya. Saya bilang punya saya. Orangnya percaya aja. Nggak lama sudah itu, Pak Nadirin datang. Makasih Buya tumpangannya. Saya mau pulang. Dibawanya mobil. Begitu mobilnya dibawa, saya sedih, Pak. Sedihnya saya bukan mobilnya dibawa, bukan. Sedihnya saya kalau orang itu datang lagi. Mana mobilnya Buya? Katanya. Kalau saya katakan udah dibawa yang punya, kok nggak tadi ngomongnya punya Bapak ya katanya. Berarti saya bohong. Bukan punya saya, ngaku punya saya. Nah di situ sedihnya saya, Pak. Kalau orang datang lagi. Nah begitulah kita ini. Kita nggak punya apa-apa, tapi ngaku punya gitu. Ngaku punya penglihatan, ngaku punya pendengaran, ngaku kita yang punya roh, punya hidup, punya ilmu. Masya Allah punya banyak. Begitu dicabut Allah hilang. Mana punya bapak tadi? Ini yang namanya pinjaman, Pak. Kita dipinjamin sama Allah. Dipinjamin basor untuk bisa melihat. Dipinjamin sama supaya bisa kita mendengar. Dipinjamin ilmu supaya kita tahu. Dipinjamin kuasa kodrat supaya kita bisa melangkah, bisa bekerja. Itu pinjaman semua. Nah sekarang pinjaman itu balikkan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah Allah berikan kepadamu sebelum kematianmu datang. Ini perintah Allah. Cuman kalau kita bicara infak, kayaknya duit gitu. Bukan, Pak. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Serahkan apa yang sudah kami berikan kepadamu. Kembalikan. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Sebelum kematianmu datang. Basar punya Allah. Balikkan. Bukan punya kita. Allah yang punya. Mendengar kita itu samanya Allah. Balikkan. Hidup kita hayatnya Allah. Tahu kita itu ilmunya Allah. Sehingga kembalikan semuanya dulu sebelum ajal tiba. Maka dalam ilmu tasawuf kita kenal la hayyun illallah, la alimun illallah, la qadirun illallah, la muridun illallah, la sami'un illallah, la basirun illallah, la mutakallimun illallah. Nah, balikkan. Tapi ini relatif agak gampang, Pak. Asal kita paham itu udah jangan diakui itu punya kita. Ya, akuilah itu punya Allah, bukan punya kita. Itu yang pertama, mengembalikan pinjaman. Ini kadang-kadang sampai mati nggak dibalik-balikkan, Pak. Maka itu awas itu. Ditanya sama Allah, mana? Ya, karena kita merasa kita yang berbuat, nah maka ditanya. Bagaimana supaya tidak ditanya? Balikkan. Makanya ada istilah masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Ya sudah dikembalikan. Apa yang mau dihitung lagi itu? Gitu. Tapi karena kita merasa kita yang berbuat, kita yang melihat, merasa kita yang mendengar, nanti ditanya. Gitu. Nah maka supaya jangan ditanya, terbalikkan dulu. Supaya masuk surga tanpa hisab. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati itu mengembalikan pinjaman. Nah yang kedua hati. Hati ini punya siapa hati kita itu? Punya Allah, bukan punya kita. Kita nggak punya hati, enggak. Ya, hati itu ada dua. Ada hati fisik, ada hati psikis. Yang pertama, ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salah jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah dalam tubuh itu ada segumpal darah.
Kalau dia baik, baik sekujur tubuh. Kalau dia jelek, jelek sekujur tubuh. Ketahuilah, itulah hati. Ini hati fisik, lambangnya jantung. Jadi kalau kita bicara hati fisik dalam agama, itu bukan liver, tapi jantung. Kalau dia baik, baik sekujur tubuh. Kalau dia jelek, jelek sekujur tubuh. Kenapa? Karena jantung kita ini mengambil makan syariah, asupan makanan kita yang kita asup, diolah sedemikian rupa, menjadilah dua macam zarah darah. Yang pertama zarah darah merah, yang kedua zarah darah putih. Kalau penyebaran zarah darah merahnya sempurna ke sekujur tubuh, maka kita punya tenaga, bersemangat. Tapi kalau tidak sempurna penyebaran zarah darah merahnya, maka terjadilah lesu, letih, lemah, tidak bersemangat. Nah, makanya kalau dia baik, baik sekujur tubuh. Kalau dia jelek, jelek sekujur tubuh. Itu satu. Yang kedua, zarah darah putih. Kalau zarah darah putih, kalau sempurna penyebarannya ke sekujur tubuh, maka tubuh kita menjadi imun. Bibit penyakit di dalam tidak berkembang, di luar tidak mudah masuk. Kenapa? Dihambat oleh zarah darah putih tadi. Jadi zarah darah putih ini tidak ubahnya seperti tentara penjaga perbatasan. Kalau dia lemah, yang di luar gampang masuk, yang di dalam mulai berkembang. Timbullah tumor, timbullah kanker, timbullah kista. Kenapa? Penyebaran zarah darah putihnya tidak sempurna. Kalau sempurna, dia imun. Ini namanya hati fisik. Bisa dilihat jantung kita. Walaupun sebenarnya hati itu bukan jantung. Itu hanya kedal lambang saja. Yang kedua, ada hati fisikis. Kalau hati fisikis, hatinya ruh. Ya, kalau yang hati fisik, hatinya tubuh. Jadi makanya ada jasmani, ada rohani. Kalau hatinya tubuh, lambangnya jantung. Tapi kalau hatinya ruh, itu tak ada lambang. Ya, itu 9 lapis, Pak. Ya. Bana itu fi jawfi Adam qasran wa samaituha sadr. Saya bangun sebuah istana di tubuh Adam itu, kata Allah dalam hadis kursinya. Yang kuberi nama as-sudur. Itu hati lapis luar, lapis pertama. Sudur namanya, hati lapis luar. Di dalam sudur ada qalb, lapis kedua. Dalam qalb ada fuad, lapis ketiga. Dalam fuad ada saqaf, lapis keempat. Dalam saqaf ada luban, lapis kelima. Dalam luban ada sir, lapis keenam. Dalam sir ada sirusir, lapis ketujuh. Dalam sirusir ada nur, lapis kedelapan. Dalam nur ada aku, kata Allah, la ilaha illa ana. Itulah hati yang sesungguhnya, yang kita sebut hati nurani. Ya. Jadi hati kita yang disebut oleh Rasul, qalbul mu'minin baitullah. Hati si al-mu'min. Si al-mu'min itu apa? Ruh kita. Hatinya ruh kita itu baitullah. Gitu. Itulah baitullah yang asli. Itu hati itulah. Kalau baitullah yang di Mekah, Nabi Allah Ibrahim yang bangun. Itu batu disusun kalau itu. Tapi hati yang asli, Ka'bah yang asli, Baitullah yang asli, itulah hati kita. Qalbul mu'minin Baitullah. Hati si al-mu'min itulah Baitullah. Nah, cuman banyak orang tawafnya di sana, di yang aslinya nggak pernah tawaf. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu makanya hati yang fisikis ini itu 9 lapis. Nah, makanya wukuf di Arafah itu mesti tanggal 9, Pak. Wukuf itu kan berhenti. Di mana kita berhenti? Di padang Arafah. Kepada siapa berhenti? Kepada Allah. Di mana kita berhenti? Di alam ma'rifat. Nah, gitu. Makanya ada orang yang sudah haji tapi belum ke Mekah. Banyak yang pulang dari Mekah tapi belum haji. Hanya ganti biji putih aja. Minum dulu, Pak. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itulah makanya
Kenapa wukuf di Padang Arafah itu harus tanggal 9? Karena lapis hati kita itu 9. Kita sampai ke puncak. Ibarat berjalan tiba di Allah baru berhenti. Nah berhenti kita isyarat gitu. Makanya Masya Allah Bapak Ibu ya luar biasa sebenarnya haji itu. Kalau betul-betul kita pahami. Ya, tapi bagi mereka yang nggak paham itu seolah-olah main-main Pak. Ya, makanya ada orang yang seolah-olah meremehkan. Janganlah. Itu kan merupakan isyarat semua itu. Yang namanya fikih itu Pak, itu isyarat. Ya, ada isi. Apalah artinya ibarat dorem tadi kulitnya bagus kalau nggak ada isinya. Syariatnya bagus. Bacaannya fasih. Tumakninahnya sempurna, selalu di awal waktu. Benar menurut syariat. Tapi apakah hakikatnya sudah benar? Tunggu dulu. Belum tentu. Jangan sampai bagus kulitnya tapi nggak ada isi, Pak. Itu kita khawatirkan. Nggak apa-apa kulitnya busuk-busuk dikit tapi isinya bagus. Daripada kulitnya bagus nggak ada isi. Nah, ya. Ibarat kodoren tadi agak busuk-busuk dikit tapi isinya bagus. Lebih bagus itu daripada kulitnya bagus. Ada apa di bambu kuning itu? Bagus benar itu. Kulitnya bagus, tampuknya bagus, durinya nggak ada yang lecet. Murah lagi itu. Ada 15.000 berapa itu. Ambil itu belah kosong plastik Pak. Topeng. Ada. Makanya jangan sampai kita hanya merasa puas di syariat. Itu kulitnya bagus. Nah, jangan sampai lupa membenahi isi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati itu tanggal 9 Zulhijjah itu wukuf di Padang Arafah. Berhenti kepada Allah di alam ma'rifat. Setelah wukuf apa yang dilakukan di situ? Berangkatlah kita Muzdalifah, ngambil kerikil. Ya dah. Sudah Aqabah melempar. Masya Allah Bapak Ibu, kalau kita nggak paham itu, ya kayak main-main. Tapi sungguh itu merupakan isyarat yang sangat tinggi. Nah, sangat tinggi. Biasanya orang kalau sudah sampai di puncak, sudah wukuf, artinya sampai di puncak, itu hanya dua kemungkinan, bertahan atau turun. Iblis selalu menggoda Pak, supaya manusia turun. Ya, maka kita ambillah kerikil. Betul lempar. Namanya kerikil. Kalau di Muzdalifah kerikil benaran Pak. Ya, tapi benaran kerikil. Jangan setiap yang keras itu kerikil. Belum tentu. Kayak unta aja keras juga kalau ada kerikil. Makanya harus hati-hati juga. Nah sampai di Mina kita lempar. Apa yang dilempar? Syariatnya cuma ya sumur 3 itulah syariatnya. Tapi sungguh ini isyarat yang luar biasa Bapak Ibu. Biasanya kalau kita sudah sampai ke puncak, wukuf berhenti kepada Allah, hanya ada 2 pilihan, bertahan atau turun. Iblis selalu menggoda. Nah ketika digoda iblis, lempar dengan kerikil. Apa kerikilnya? Bukan kerikil batu lagi. Nah, itu ya. Kerikilnya yang ada di hati kita. Ismuz zat, zikir kepada Allah. Nah kalau yang nggak pernah belajar zikir ya di hati, pakai apa melemparnya? Ya, itu makanya perlu belajar tarekat itu Bapak Ibu. Supaya apa? Tahu kerikilnya. Nah, mana kerikilnya itu? Nah, makanya kalau kita perhatikan, Masya Allah, ya manasik haji itu luar biasa. Cuman orang kadang-kadang hanya melihat lahirnya saja, tapi tak sampai kepada melihat isi. Contohnya saja pakai ihram, Pak. Ya, apa itu pakai ihram? 2 helai kain. Yang dua-duanya tak berjahit. Satu nutup bagian bawah, satu nutup bagian atas. Ketika kita pakai ihram, lepaskan semua pakaian yang berjahit. Ya, mulai dari pakaian di luar sampai ke singlet, sampai ke celana dalam, lepasin semua. Nggak boleh pakai pakaian yang berjahit. Yang dipakai 2 helai kain yang tidak berjahit. Maksudnya apa? Kalau hanya kain gampang, Pak.
Sudah? Tanggal 8 Zulhijjah kita berangkat ke Arafah. Sorenya kita sudah di Arafah. Malam tanggal 9. Tanggal 9 wukuf. Sorenya berangkat ke Muzdalifah. Pagi tanggal 10 sampai di Mina. Melontar. Selesai melontar. Buka pakaian ihram. Ganti pakaian biasa. Selesai. Cuma 2 hari 2 malam kok. Kalau hanya pakai ihram. Tapi lagi-lagi ini isyarat. Tanggalkan semua pakaian yang berjahit untuk memakai pakaian yang tidak berjahit. Mana pakaian yang berjahit? Sifat kehambaan. Iri, dengki, hasud, hubul mal, hubul jah, merasa kita paling hebat, merasa kita paling pintar. Itu pakaian kehambaan semua itu. Begitu pakai ihram, buang jauh-jauh itu. Itu pakaian berjahit itu. Pakai yang tidak berjahit. Mana pakaian tidak berjahit? Sifat ketuhanan. Allah Ar-Rahman Maha Pengasih. Pakai. Suka nolong orang. Suka memberi. Sudah jadi pakaian. Bukan dipaksa harus ngasih. Bukan. Pakaian. Senang ngasih. Senang nolong orang. Tidak merasa terpaksa. Ar-Rahim. Allah Maha Penyayang. Pakai. Sayang kepada semua orang. Nggak pilih-pilih. Entah orang Islam, entah orang bukan beragama Islam. Yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Gitu ya. Sayang kepada semua makhluk Allah. Bukan hanya manusia, kepada binatang, kepada tumbuhan. Menaruh sayang. Itu pakaian. Maka disyaratkan pakaian tak berjahit. Memakai pakaian ketuhanan. Allah Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Pakai sifat pengampun itu apa? Suka memaafkan kesalahan orang. Sekecil apapun kesalahan kita kepada orang, senang meminta maaf. Enggak gengsi-gengsi, enggak. Enggak ada PL-PL, enggak. Nah, sebesar apapun kesalahan orang pada kita, senang memberi maaf. Enggak ada dendam. Karena Allah tak pernah dendam kepada hambanya. Itu pakaian ketuhanan. 2 helai kain. Yang satu nutup bagian atas, yang satu nutup bagian bawah. Lahirnya begitu. Maksudnya apa? Zahir batin. Jangan hanya di luarnya aja yang ngasih Pak. Tapi di dalamnya mendongkol. Gitu. Di luarnya ngasih. Tapi ada maksud. Nanti hari H pilih saya ya. Ngasih sih ngasih. Tapi kalau nggak milih nanti diambil lagi. Nggak bisa, Pak. Kalau ngasih dari luar sampai ke dalam. Zahir batin ikhlas. Gitu. Mau dipilih, nggak dipilih, nggak ada urusan. Yang penting saya bersedekah. Yang saya membantu hamba Allah. Gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati. Maka saya bilang kalau diperhatikan. Makna yang terkandung dalam haji itu luar biasa. Nah, cuman kalau kita nggak perhatikan isinya, ya itu. Seolah-olah main-main gitu ya. Tapi maaf, mohon ampun sama Allah, bukan Pak, bukan main-main itu. Beneran. Cuman itu isyarat-isyarat. Banyak sekali di antara kita ini yang tidak mampu menemukan isi atau pesan suci yang ingin disampaikan oleh Allah. Ya, ayat Al-Qur'an juga begitu. Kadang-kadang kita terbuai membacanya, senang mendengar bacaan bagus. Suaranya mengalun-alun, kadang-kadang satu ayat diulang sampai berkali-kali gitu. Senang mendengarnya. Tapi paham enggak maksudnya itu? Nah, ini yang kadang-kadang pesan sucinya yang tak ketemu, Pak. Contohnya begini. Pernah enggak Bapak Ibu mendengar cerita Nabi Musa membelah laut? Pernah kan? Ada ceritanya di mana itu? Dalam Al-Quran kan gitu. Itu ayat Al-Quran itu bercerita tentang Nabi Musa membelah laut. Pakai apa Nabi Musa belah laut, Pak? Pakai tongkat. Hebat kan tongkat Nabi Musa? Makanya kalau ada Pak belilah itu. Bisa kita belah laut juga gitu. Hebat tongkatnya Nabi Musa itu. Kenapa dia membelah laut? Karena kepepet. Dikejar sama tentara Fir'aun. Di depan laut, di belakang tentara akan membunuh. Di kanan jurang, di kiri jurang.
ke depan mencebur masuk laut, mati. Nongkrong nunggu sebentar lagi tentara nyampai, akhirnya mereka membunuh, mati juga. Belok ke kiri jurang, masuk jurang, mati juga. Ke kanan jurang, masuk jurang, mati juga. Kepepet. Seolah-olah kita inilah Nabi Musa itu. Seolah-olah. Cuman kita kadang-kadang terbuai dengan ceritanya saja. Mana pesannya? Pesannya seolah-olah kita inilah Nabi Musa. Kita ini berada di tepi laut, Kak. Bahkan mungkin sudah berada di tengah lautan dunia. Ad-dunya bahrun amit. Dunia ini lautan yang sangat dalam. Banyak manusia yang mati tenggelam di lautan dunia ini. Itu satu, lautan dunia. Di belakang ada tentara Fir'aun yang akan membunuh zaman Musa dulu. Sekarang ada iblis yang selalu memintai kita, yang akan membunuh kita. Di kiri jurang hawa, di kanan jurang nafsu, hawa dan nafsu. Banyak manusia mati karena hawa dan nafsunya. Banyak yang mati karena iblis, banyak yang mati karena tenggelam di lautan dunia. Pada saat itu gunakan tongkat. Apa itu tongkat? Alat untuk berdiri. Ibarat orang tua, kalau nggak pakai tongkat nggak bisa berdiri, Pak. Nah, maka dia butuh tongkat. Pertanyaannya, yang mau berdiri itu siapa? Apa yang harus berdiri? Tauhid yang harus berdiri itu. Pakai tongkat, alat. Apa alat tauhid berdiri? Kalimat tauhid. La ilaha illallah. Nah, itu ya tongkatnya itu. Itu alatnya yang harus berdiri. Gitu. La ilaha illallah. Belahlah lautan dunia ini dengan la ilaha illallah. Silakan jadi pejabat yang ngerti la ilaha illallah. Ingat kepada Allah. Silakan jadi pedagang yang tahu dengan Allah. Silakan jadi petani yang tahu dengan Allah. Silakan jadi pengusaha yang tahu dengan Allah. Pasti selamat. Kalau betul-betul kita belah lautan dunia ini dengan la ilaha illallah. Cuman banyak nggak paham, Pak. Begitu diajak zikir la ilaha illallah, ngapain itu lagu lama, teman? Ada yang bid'ah pula itu. La ilaha illallah. Itu masih zikir bid'ah itu. Padahal Nabi Pak yang nyuruh, ya. Jadidu imanakum, perbarui iman kalian, kata Nabi kepada sahabat. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya ya Rasul kami perbarui iman kami? Apa jawab Rasul? Faksiru bidzikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut la ilaha illallah itu. Jadi kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah dengan bilangan yang banyak. Itu pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kalau percaya sama Nabi, amalkan itu. Ini enggak, begitu melihat ada orang zikir la ilaha illallah bid'ah katanya. Enggak ada dasarnya. Ada lagi yang saya dengar itu, apa itu zikir Allah Allah? Enggak ada dasarnya, enggak diajarkan Nabi, enggak ada ayatnya. Ya. Menurut saya ini keliru omongan seperti itu. Kenapa? Jelas-jelas ayatnya ada. Wa dzkurisma rabbika bukratan wa asila. Lihat tuh surat Al-Insan ayat 25. Wa dzkurisma rabbika bukratan wa asila. Sebut nama Tuhanmu di pagi hari dan di sore hari. Nama Tuhanmu Allah, itu nama Allah, nama Tuhan. Wazkur rabbaka fin nafsik, sebut nama Tuhanmu di dalam hatimu. Wazkur rabbaka fin nafsik, tadarruan wa khifatan, dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah. Waduna jari minal qaul, enggak usah bersuara, cukup di hati saja. Bil ghudu wal asal, pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit. Di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin. Kamu jangan sampai lalai, kata Allah. Sedetak jantung, sehembus nafas tak ingat Allah, itu namanya lalai. Allah ingatkan, jangan lalai. Jangan lengah. Sedikit kita lengah, iblis masuk.
Kalau iblis masuk, kita tergoda. Sebab iblis itu selalu berusaha untuk menggoda manusia ini, mencari kawan sebanyak-banyaknya dalam neraka. Maka Allah ingatkan, jangan sampai lengah, jangan sampai lalai, kata Allah. Sedetak jantung, sehembus napas, tidak ingat Allah, itu lalai. Iblis ini sudah berusaha betul itu. Kan waktu Allah perintahkan pada malaikat dan iblis itu sujud sama Adam, fasajadu illa iblis. Semua malaikat sujud, iblis nggak mau. Karena dia nggak mau sujud, nggak mau ikuti perintah Allah, akhirnya Allah berikan hukuman penghuni neraka buat selamanya. Begitu keputusan sudah turun, iblis menjadi penghuni neraka buat selamanya, iblis usul sama Allah. Apa kata iblis? Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Semala atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsarum syakirin. Ya Allah, karena kau sudah mengutus saya, kata iblis, saya akan duduk di tengah jalanmu yang lurus itu. Saya akan goda Adam itu sampai ke anak cucunya hingga hari kiamat. Saya goda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Pada akhirnya hanya sedikit yang selamat. Jadi iblis itu sengaja betul Pak, ingin cari kawan sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi iblis ini licik benar. Ya. Di depan, di belakang, di kanan, di kiri itu digodanya terus. Yang di depan apa? Yang nyata-nyata. Ya, yang nyata-nyata haram itu digodanya kita supaya melakukan. Ya. Yang nyata-nyata harus kita lakukan, itu digodanya juga. Mau kemana Pak, Bu? Mau ikut pengajian, ada peringatan 1 Muharram. Di mana? Di masjid. Nggak usah lah Bu, nggak usah lah Pak, kata si iblis. Akhirnya kita berseger, harus datang saya. Kan 1 Muharram sekali setahun tuh. Pasti harus datang, nggak enak juga sepengurus kalau nggak datang. Karena kita sudah yakin mau datang, mundur iblis. Oh ya Pak, harus datang Pak. Kalau nggak datang nggak enak sama pengurus. Nah datang kita. Apa dilepas sama iblis? Enggak. Didampingi Pak sama iblis tadi. Pak, datang Pak, jangan nggak datang. Sampai masuklah kita ke masjid. Apa dibiarkan? Enggak, didampingi. Pak, Bapak kan sudah tua, duduklah yang nyender-nyender. Dibimbing supaya kita duduk yang nyender-nyender. Nah, ini bukan nembak, bukan. Apa sudah dilepas? Kalau sudah enggak didampingi. Pak, kamu kan sudah nyender, Pak. Rundukkan kepala, Pak. Lah runduk kepala. Nah, terus mata kita diembus-embus. Pejam matanya. Ditutupnya telinga. Akhirnya dipukul-pukul dari belakang, ngangguk-ngangguk. Kata ustadznya, alhamdulillah ngerti betul Bapak itu isi ceramahnya. Gak tahunya ngangguk-ngangguk ngantuk rupanya. Licik Pak iblis itu. Makanya kata Allah, jangan lalai. Ingat Allah. Kalau kita ingat Allah, iblisnya menjauh. Karena iblis takut betul sama Allah. Tapi dia nggak takut sama manusia, Pak. Kalau manusianya dekat dengan Allah, maka iblisnya menjauh. Karena dia manusia dekat dengan Allah. Tapi kalau manusianya jauh dari Allah, nah iblisnya yang mendekat. Nah, itu ya. Nah, oleh karena itu Allah ingatkan, jangan sampai lalai, kata Allah. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, itu selalu kita ingat kepada Allah. Satu, maka kembali kepada soal pertama tadi, kemana arahnya? Kembali kepada Allah. Ya. Nah yang kedua, apa yang harus kita persiapkan? Cari alamat kemana kita pergi sudah mati, sudah kembali kepada Allah. Yang kedua, pelajari rute jalan yang akan kau lewati. Seperti apa perjalanan ke depan itu? Rute jalan yang akan kita lewati itu seperti apa? Kita bertanyalah kepada mereka yang ahlinya. Kata mereka yang ahlinya, begitu ruh kita keluar dari tubuh, belum keluar malah kita sudah mulai melangkah. Ada 4 alam yang akan kita lewati. Ada alam ruhiyah, ada alam siriyah, ada alam nuriyah, ada alam uluhiyah. 4 alam yang akan dilewati.
Apa cirinya? Bagaimana sikap kita ketika berada di tempat itu, di alam itu? Nah, itu perlu kita belajar. Itu yang saya sebut dengan persiapan. Gitu ya. Nah, jangan kita berangkat kalau belum ada persiapan. Ya. Pelajari rute jalan yang akan dilewati. Kemudian siapkan kendaraan yang akan kita tumpangi. Mana kendaraan? Ibadah, zikir itu kendaraan, Pak. Salat ibarat kendaraan menuju Allah, gitu ya. Sedekah kendaraan menuju Allah. Baca Quran kendaraan. Sembelih hewan kurban kendaraan menuju Allah. Bahasa ibadah zikir. Ya, salat zikir, puasa zikir, zakat zikir, haji zikir, baca Quran zikir. Dari sekian banyak zikir, afdalu zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, itu kendaraannya. Ya dah, tumpangilah kendaraan ini. La ilaha illallah. Nah, cuman ibarat pesawat, Pak. Kita nggak bisa numpang. Kita harus jadi pilot. Ya, kita sudah punya pesawatnya. Bisa jadi pilot apa belum? Nah, ini masalahnya. Nah, kenapa? Karena nggak bisa orang lain yang jadi pilotnya, harus kita sendiri. Nah, disinilah perlu kita belajar. Bagaimana cara mengamalkan, apa isinya, bagaimana cara memakainya. Nah, kan? Makanya saya bilang di tempat lain, 2 kalimat syahadat itu 5 tahapan, saya bilang. Yang pertama belajar cara mengucapkan, itu ilmu fikih, ilmu syariat, ilmu tajwid. Yang kedua belajar cara mengamalkan, itu ilmu tarekat. Yang ketiga memahami isi, itu ilmu akidah, ilmu tauhid. Yang keempat belajar memahami posisi, itu ilmu hakikat. Yang kelima belajar cara memakai, itu ilmu ma'rifat. Nah, sampai akhirnya bagaimana supaya kita bisa memakai selama hidup, kalau mati bisa ditumpang. Kok hidup bisa dipakai, kok mati bisa ditumpang. Itulah 2 kalimat syahadat. Dan itulah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, ini kendaraan tadi, Pak. Maka oleh karena itu, maka kita perlu pelajari seperti memahami posisi. Gimana kita mau posisi? Tentu kita harus tahu dulu mana zat, mana sifat. Kapan kita dalam posisi zat, dan kapan kita dalam posisi sifat. Nah, di situ pentingnya tasawuf. So, itu nggak dikaji dari ilmu fikih, Pak. Nah, ya. Nah, jadi contohnya saja, ini contoh. Ayam itu binatang yang halal. Sudah dihalalkan oleh Allah. Tapi kalau disembelih tidak dengan bismillah, menjadi haram dimakan. Kan gitu, Pak ya. Ya. Hebat benar kan bismillah ini. Ya. Yang halal, binatang halal, tapi kalau disembelih tidak dengan bismillah menjadi haram dimakan. Orang fikih dalam syariat berpendapat mengucap kalimat bismillahirrahmanirrahim. Maka orang menyembelih terdengar bismillahirrahmanirrahim. Itu mah kalimat. Pertanyaannya, halalnya ayam itu dimakan karena kalimat bismillah apa dengan bismillah? Nah, gitu ya. Kalau kalimatnya bisa saja orang lain bisa, ya nah. Bismillahirrahmanirrahim itu mah kalimat. Apakah dengan kalimatnya yang membuatkan dia halal? Belum tentu. Apa urusan kita sama ayam itu, Pak? Makanya dia haram dimakan. Kita ngejadikannya enggak. Kita ngasih nyawa enggak. Kok tiba-tiba kita yang membunuh? Makanya haram dimakan. Apa urusan kita sama ayam? Ngejadikannya enggak, ngasih nyawanya enggak, apa tiba-tiba kita yang membunuhnya. Maling itu namanya. Enggak boleh. Tapi dengan bismillah, dengan nama Allah. Bukan kalimat bismillah loh, dengan nama Allah aku sembelih ayam ini. Wajar kalau halal. Disitulah kita duduk di posisi itu. Ya, bukan kena kalimat bismillahnya, dengan nama Allahnya itu. Ya. Bukan nama kita, bukan Pak Medirin. Nah, bukan Pak Medirin yang menyembelih itu, bukan. Masjid apa nih? Nurul Salam. Nurul Salam ini akan diresmikan umpama ngundang gubernur. Ya, kan undang gubernur dalam peresmian Masjid Nurul Salam.
Nah, tiba-tiba gubernur panggil Pak Nadirin. Pak, ini benar mau peresmian Masjid Nurul Salam. Oh iya Pak. Waduh, besok saya nggak bisa hadir Pak. Saya ada urusan ke Jakarta, dipanggil Pak Menteri, umpama begitu. Jadi saya minta Pak Nadirin untuk mewakili saya meresmikan masjid itu atas nama gubernur. Oh iya Pak. Nah, pada hari H jam D protokol bilang acara selanjutnya peresmian masjid pemakaian Masjid Nurul Salam oleh Bapak Gubernur Lampung yang dalam hari diwakili oleh Bapak Nadirin. Masuklah naik ke podium. Ya, setelah menyampaikan salam, pada waktunya beliau berkata, atas nama Gubernur Lampung, saya resmikan pemakaian Masjid Nurul Salam. Tak, tak, lalu dipukulkan. Nanti prasastinya Pak Nadirin apa gubernur yang tanda tangan, Pak? Gubernur. Kan yang resmikannya Pak Nadirin. Itu kesinnya. Ya. Kesinnya kesin Pak Nadirin, tapi isinya gubernur. Sah diresmikan oleh Gubernur Lampung, bukan diresmikan oleh Pak Nadirin, bukan. Nah, kenapa pada saat beliau mengatakan atas nama Gubernur Lampung, nah, itu gubernur itu. Tapi begitu turun dari podium nggak laku lagi. Nah, itu ya. Pada saat dia ngomong itu, atas nama Gubernur Lampung, saya resmikan masjid ini. Itu gubernur yang ngomong. Tapi zahirnya Pak Nadirin itu kesimnya. Isinya gubernur itulah. Paham maksud saya nih Pak? Itulah makanya halal ayam itu dimakan. Bismillah dengan nama Allah. Bukan dengan kalimat bismillahnya. Ini yang saya katakan memahami posisi. Dan itu banyak sekali Pak. Yang kita sebut hadis qudsi. Ya. La ilaha illallah isni. Man qala la ilaha dakhala hisni, man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha itu benteng aku. Siapa orang mengucap la ilaha illallah berarti dia masuk ke dalam bentengku. Siapa orang yang berada dalam bentengku aman dari siksaanku. Yang ngomong itu Nabi, Pak. Tapi ku-nya itu Allah. Di mana posisi Muhammad ketika itu? Nah, ini namanya posisi. Muhammad sudah nggak ada, yang ngomong itu Allah itu. Nah, bagaimana kita memakai itu? Kapan kita dalam posisi syahadat tauhid, kapan kita dalam posisi syahadat rasul. Di sini pentingnya kita mengkaji dua kalimat syahadat. Nggak cukup cuma hafal kalimatnya aja, Pak. Kalau hanya hafal kalimatnya aja, burung bio juga hafal kok. Jadi kalau kita sampai tua begini cuma hafal dua kalimat syahadat, hafal aja, berarti nggak naik kelas, Pak. Ya. TK dulu juga sudah hafal, berarti masih TK itulah. Nah sekarang bagaimana kita memahami posisi itu sampai akhirnya bisa dipakai dalam kehidupan kita. Mati bisa ditompang, hidup yang akan dipakai, mati yang akan ditompang. Itu yang kedua. Ini namanya kendaraan. Yang ketiga, ya, yang kendaraan. Ya, yang pertama alamat, yang kedua rute jalan, yang ketiga kendaraan. Yang keempat bekal yang akan kita bawa. Apa itu bekal? Kebaikan selama hidup, gitu ya. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama hidup kita, insya Allah itu jadi bekal kita untuk pulang. Walaupun kita sudah tidak ada, tetapi banyak kebaikan yang kita tinggalkan. Mungkin kita pernah mewakafkan tanah, mungkin pernah kita ngajarkan ilmu kepada orang lain. Itu semuanya bekal semua. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, perbanyaklah perbuatan baik yang kita lakukan selama hidup kita. Tidak usah kita ngitung-ngitung berapa banyak pahala yang sudah kita kumpulkan. Ya, sebab kalau hitung-hitung pahala, khawatirnya karung bocor yang kita bawa. Kata, perasaan kita udah banyak betul oleh-olehnya, nggak taunya habis di jalan, Pak. Bocor karungnya. Soalnya di pahala itu gampang, tapi hilangnya gampang juga. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah kita coba untuk mengintrospeksi. Apakah persiapan-persiapan menghadapi masa depan itu sudah kita persiapkan? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, masih ada kesempatan. Ya, nah, benahi hati. Tubuh sudah, benahi hati.
Nah, pakai ilmu tarekat, belajar zikir kita. Nah, jangan alergi dengan tarekat. Tak akan ketemu Allah Pak kalau tidak dengan tasawuf. Setubuh ini nggak pernah ketemu Allah enggak. Yang sudah ketemu Allah ruh kita. Mengkaji tentang ruh kita itu adalah kajian tasawufnya. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya kira demikian saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kita mohon mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk pada kita sehingga kita dapat menempuh kehidupan dunia ini selamat di dunia dan selamat pula di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Demikian saja, terima kasih. Ya, kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.